Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita. Kita sedang mengeksposisi surat 1 Petrus. Dan hari ini kita masuk pada bagian yang keempat dari pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9 di bawah tema sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Mari kita perhatikan pasal 1, 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal ini, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mempelajari dan membaca atau mengikuti alur logika Petrus di sini, maka sebenarnya bagian ini itu sebenarnya intinya itu ada pada ayat yang ke-8. Di dalam ayat 8 itu dibilang begini. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya itu hanya mau menjelaskan poin ini. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Nah, karena itulah tema kita hari ini adalah sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Itu berarti bahwa ada sebuah berkat luar biasa yang Tuhan berikan untuk mereka yang percaya kepadanya, yaitu sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Nah, sebenarnya apa sih sukacita yang mulia dan tak terkatakan ini? Ini di dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani itu, ada slide-nya, ya. Itu adalah karas aneklateo kai dedaxamenes. Bahasa Yunaninya begitu. Sehingga kata sukacita itu adalah karas, tetap di dalam slide itu ya, karas. Lalu mulia di situ itu adalah dedaxamenes. Nah, dedaxamenes ini itu artinya memuliakan atau menjadikan penuh kemuliaan atau menghiasinya dengan mulia, menghiasinya dengan megah. Kalau kita saat begini saja ya ornamennya hanya begini. Tapi misalnya kalau kita ada ulang tahun gereja atau perayaan apa, kita menghiasnya begitu megah. Nah, itulah dedaxamenes. Jadi rupanya sukacita itu punya sifat mulia, megah. Dengan demikian sukacita orang percaya dan kemuliaan ini dihubungkan dengan kemuliaan surgawi. Sehingga sebenarnya sukacita orang percaya itu bukan hanya sebuah perasaan biasa. Bukan hanya senang biasa-biasa saja. Tapi ada bobot kemuliaan surgawi di dalam sukacita itu. Sukacita itu luhur, sukacita itu agung dan berasal dari realitas surgawi. Itu maksudnya sukacita itu mulia. Lalu juga kata yang kedua adalah tak terkatakan. Bahasa Yunaninya adalah aneklateo. Dari kata an yang artinya tidak dan eklateos artinya dapat diungkapkan, dapat dikatakan. Ada tidak, maka tidak dapat dikatakan. Nah, artinya sukacitanya orang Kristen ini melebihi kata-kata. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata begitu dalam, begitu besar, begitu tinggi, begitu luhur, begitu luas. Sampai lidah ini tidak sanggup menjelaskan sukacita semacam itu. Dengan demikian sebenarnya sukacita itu melebihi kemampuan manusia mendeskripsikannya. Bahkan ketika kita mencoba
membahasakannya, bahasa kita tidak cukup untuk menggambarkan sukacita itu. Saudara-saudara, di dalam hidup hari-hari kadang-kadang kita mendapati kondisi-kondisi tertentu di mana itu sukar dikatakan. Ya. Kalau ada seorang ibu baru melahirkan anaknya, kita bisa lihat di sana ada rasa cinta, ada rasa syukur, ada rasa takjub, ada rasa haru, ada rasa sedih, ada rasa tanggung jawab. Semua itu, semua rasa itu bercampur sehingga mungkin ibu itu berkata bahwa saya tidak bisa mengungkapkan semua yang saya rasakan dengan kata-kata. Atau misalnya kalau saudara mengalami kesedihan. Sedih sekali, yang sukar untuk mengatakan, untuk menjelaskan kesedihan itu. Dan saudara hanya bisa menangis saja. Itu namanya duka cita yang tidak sanggup dibahasakan. Duka cita yang tidak sanggup dideskripsikan dengan kata-kata. Karena duka citanya begitu dalam, rasa kehilangan yang begitu dalam, rasa sakit yang mengiris sampai sukar untuk ngomong. Seperti apa? Dan orang hanya bisa menangis. Artinya ada sukacita yang tidak bisa dikatakan, ada duka cita yang juga tidak bisa dikatakan. Nah, sekarang dikatakan bahwa orang Kristen itu diberikan satu sukacita bukan hanya mulia, tapi tidak terkatakan. Waktu Bunda Maria dapat pemberitahuan dari malaikat bahwa dia akan mengandung dan melahirkan Mesias. Lalu dalam Lukas 1 ayat 46-47, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mungkin pengalaman Maria menjadi contoh bagaimana sukacita yang begitu mulia itu seperti itu. Dalam konteks ini dia terima kabar bahwa dia akan hamil, akan mengandung Mesias. Entah itu mau sedih atau mau susah atau mau gembira. Kenapa? Karena saudara bayangkan bahwa dia seorang perawan yang tahu-tahu kedapatan hamil. Bisa ada rasa malu. Dia bisa menghadapi tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan, gosip-gosip yang tidak mengenakan. Apalagi di dalam hukum Yahudi. Kalau sampai perempuan kedapatan hamil di luar nikah itu bisa dihukum mati itu. Ya, tapi di sisi yang lain ada satu sukacita yang besar. Karena bayangkan bahwa Mesias itu sudah dijanjikan bertahun-tahun, ribuan tahun sebelumnya. Maka ada ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya semua perempuan Yahudi itu harap-harap mereka lah yang melahirkan Mesias. Walaupun sebenarnya Mesias datang dari suku Yehuda. Tapi saudara bayangkan pengharapan ribuan tahun. Tiba-tiba Maria lah yang dipilih sebagai orang yang akan melahirkan Mesias. Bagaimana dia tidak senang? Rupanya dia pasti gembira luar biasa. Tapi saya yakin juga bahwa dia sedih juga, malu juga, tertekan juga. Dan semua rasa bercampur di dalam hati yang itu menjadi kesulitan untuk bagaimana membahasakannya. Nah, sebenarnya Tuhan menjanjikan sukacita yang mulia dan tidak terkatakan itu kepada kita. Tapi kadang-kadang kita tidak alami ya. Nah, nanti kita coba lihat mengapa kita tidak mengalami hal itu, ya. Nah, karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar soal sukacita model kayak begini. Sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Nah, mari saya sudah jelaskan apa artinya. Sekarang kita lihat beberapa hal. Pertama, mari kita lihat dasar dari sukacita ini apa. Nah, saudara, kalau kita lihat konteks ayat ini, maka dasar dari sukacita ini itu tidak terlepas dari hal-hal yang sudah Petrus ngomong mulai dari ayat 1. Ini kan kita ada di ayat yang ke-6 sampai 9. Dasar dari sukacita ini itu tidak terlepas dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 yang sudah Petrus bicarakan. Dan menariknya saudara-saudara, semua hal yang Petrus bicarakan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu mencakup 3 kurun waktu. Bahwa Tuhan banyak melakukan hal yang besar bagi kita di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Dan menemukan pekerjaan Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa akan datang bagi saya
itu membuat saya bisa punya sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Ya, oke, sekarang mari kita lihat apa sih yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Kita lihat pertama, ada hal-hal di masa lalu yang jadi dasar sukacita ini. Ayat 2 dan 3. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, yang dikuduskan oleh Roh dan menerima percikan darahnya, dan telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Saya tidak perlu jelaskan lagi satu-satu kata ini karena sudah dibahas dalam khotbah sebelumnya. Tapi intinya Tuhan kerja bagi kita di masa lalu. Pertama, Dia memilih kita untuk diselamatkan. Yang kedua, Dia telah menguduskan kita oleh Roh Kudus. Yang ketiga adalah kita telah menerima percikan darah Yesus. Dan yang keempat adalah kita dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus. Berarti hal-hal yang telah lewat ini ada 4 hal yang Tuhan sudah buat bagi kita. Saudara bayangkan Dia pilih kita untuk diselamatkan. Padahal sebenarnya kita juga bisa tidak dipilih. Tapi ternyata kita dipilih. Kita dikuduskan oleh Roh. Kita terima percikan darah Kristus yang menyelamatkan kita. Lalu dilahirkan kembali. Itu pekerjaan Allah di masa lalu. Tapi saudara, ada pekerjaan Allah pada masa kini yang jadi dasar sukacita. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Oh, rupanya yang sekarang itu kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Saya sudah jelaskan, kekuatan Allah di situ pakai kata Yunani dunamit. Dunamit itu dinamit yang kasih meledak gunung batu itu. Pasti kuat sekali. Dan kekuatan Allah itu yang memelihara kita. Itulah sebabnya waktu jelaskan ini saya bilang bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa rebut kita dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Setan tidak bisa merebut kita dari tangan Allah. Manusia atau kekuatan apapun di dunia ini tidak bisa merebut kita dari tangan Allah. Bayangkan kita dijaga, dan saya sudah jelaskan kata ini. Ini menunjuk, kata yang dipakai di sini menunjuk pada penjagaan dunia militer. Jadi sama sebagai seorang tentara menjaga secara aktif, demikianlah kekuatan Allah menjaga kita. Saudara, hari demi hari kita hidup, tapi sebenarnya kita tidak lihat, tapi Tuhan sedang jaga kita. Ya, Tuhan sedang memelihara kita. Itu masa sekarang. Tapi ada hal masa akan datang. Hal yang menjadi di masa akan datang itu di ayat 4 dan 5. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Ini sudah saya jelaskan ya, itu warisan. Yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Berarti nanti. Jadi kita akan menerima warisan surga. Kita menantikan keselamatan yang dinyatakan pada zaman akhir. Loh Pak, bukankah kita sudah selamat? Nah, saudara-saudara, saudara perlu mengerti ada 3 dimensi keselamatan. Ya, 3 dimensi keselamatan. Alkitab atau perjanjian baru melihat keselamatan dalam 3 dimensi. Dimensi pertama itu adalah keselamatan yang sudah terjadi. Past salvation. Atau dalam istilah teologi justification. Maka kita ini sudah selamat. Sejak kita percaya Yesus, kita sudah selamat. Justification. Tapi yang kedua, ada keselamatan yang sedang berlangsung. Ini present salvation. Dalam bahasa teologianya adalah sanctification. Di mana itu yang Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata keselamatan di situ itu mencakup keselamatan yang present. Sementara itu yang ketiga, itu ada keselamatan yang akan datang. Itu adalah future salvation. Itu bahasa teologinya adalah glorification. Nah, keselamatan yang akan datang ini yang masuk surga itu. Jadi sebenarnya kita ini sudah selamat, sedang selamat, dan akan selamat. Kalau begitu, apakah keselamatan kita sudah selamat? Sudah. Tapi sudah selamat utuh, penuh, lengkap, sempurna? Belum.
Nah, maka sekarang ini kita sudah selamat sejak kita percaya, sekarang sedang selamat, tapi kita masih menantikan sesuatu di depan, yaitu future salvation itu. Nah, kalau begitu ini ada di depan. Nah, saudara-saudara, yang termasuk ke dalam future salvation ini adalah waktu kebangkitan orang mati. Kita mendapatkan tubuh yang baru seperti yang saya khotbahkan tadi pagi. Kita bebas dari segala macam dosa dan penerimaan dan penderitaan. Lalu kita menerima warisan kekal. Dan pada akhirnya kita hidup kekal di hadapan Allah. Nah, saudara-saudara, inilah yang Petrus bilang di ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, sekarang saudara lihat. Waktu saya ingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya dulu. Sebelum dunia diciptakan, dia sudah pilih saya untuk diselamatkan. Setelah itu dia sudah menguduskan saya dengan Roh Kudus. Saya telah menerima percikan darahnya sehingga saya ditebus dan diselamatkan. Lalu yang keempat adalah bahwa saya dilahirkan kembali. Sementara saya ada di dalam dunia ini, dia menjaga saya seperti seorang tentara menjaga seorang penting. Dengan segala kekuatan Allah dia jaga saya. Sementara saya lihat ke sana ada warisan kekal, ada kebangkitan orang mati. Saya akan masuk surga, pembebasan dari seluruh penderitaan dan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi ketika memperhatikan semua itu, saudara, semua yang dikerjakan Tuhan di masa lalu yang masa sekarang, lalu yang akan datang, maka saudara bayangkan, kalau memikirkan semua itu, bagaimana kita tidak punya sukacita yang besar. Ya. Nah, karena itu saudara, kita sudah di situ, ya, untuk yang future tadi, kita sudah diselamatkan tapi masih menantikan keselamatan. Ini mungkin gambarannya begini. Kalau saya akan adakan lomba menyanyi. Siapa yang menang saya kasih rumah 1. Lalu Evan menang. Ya. Lalu saya karena menang, ya bagi pemenangnya datang di sini. Terima kunci tapi masih gambar saja. Ya toh? Sudah ada surat kemenangan? Ada. Pengumuman kemenangan? Ada. Tapi rumahnya sudah diterima? Belum. Rumahnya baru diterima tahun depan. Setelah rumahnya jadi. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa memang belum terima tapi pasti dapat. Nah begitulah future salvation itu. Kita belum terima tapi pasti dapat. Nah saudara bayangkan bahwa kalau saya lihat semua di masa lalu. Lihat yang sekarang. Lihat yang akan datang. Wih ternyata luar biasa ya. Maka semua itu membuat satu sukacita yang besar yang tidak bisa terkatakan di dalam hati orang percaya. Nah, pertanyaannya, apakah saudara semua merasakan sukacita begini? Mungkin tidak ya. Dan mungkin banyak orang Kristen tidak mengalami sukacita begitu. Kenapa? Saya mungkin memperkirakan 2 alasan. Pertama adalah bahwa banyak kita meletakkan dasar sukacita kita pada hal yang salah. Mestinya kalau kita meletakkan dasar sukacita itu pada karya Allah di masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang, itu pasti akan membuat sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Tapi kenapa saya tidak alami itu? Mungkin karena saya meletakkan dasar yang salah. Saya meletakkan dasar, saya baru sukacita kalau uang banyak. Saya baru sukacita kalau saya punya follower banyak. Saya baru sukacita kalau saya kaya raya. Saya sukacita kalau saya populer di mana-mana. Jadi selegram, seletok, ya, dan lain-lain tuh. Ya, itu baru bisa bikin saya sukacita.
Nah kalau saudara taruh sukacitanya di situ ya pantas saja saudara. Sukacita model begitu tuh kan gampang hilang. Kalau saudara taruh sukacitanya kalau uang banyak tiba-tiba bangkrut. Sukacitanya hilang atau tidak? Hilang. Kalau pas ada subscriber baru saudara sukacita. Begitu orang unsubscribe. Saudara langsung sukacitanya hilang. Begitu saudara taruh ketenaran dan nama baik sebagai dasar sukacita. Begitu ada sesuatu yang merusak nama baikmu, sukacitamu hilang. Jadi mengapa sampai orang Kristen jarang mendapatkan sukacita ini? Karena mereka meletakkan dasar yang salah. Atau yang kedua begini. Mungkin saudara tidak menyadari atau tidak mengetahui semua berkat dan kebaikan Tuhan yang tadi saya omong. Saudara, waktu saya kuliah, saya satu kelas dengan Ibu Doli, lalu kami punya satu teman. Satu teman ini yang kayaknya hidupnya susah, sengsara, ya, banyak masalah. Sampai banyak penderitaan lah saya kami bantu. Tapi tahu-tahu waktu tengah-tengah kuliah baru dia dapat kabar, dapat informasi ternyata dia dapat warisan. Dapat warisan banyak. Sekian lama sudah menderita, tidak tahu bahwa ada warisan. Atau kalau misalnya saudara hidup sengsara, menderita luar biasa, sakit-sakitan. Tapi waktu saudara sudah hidup sengsara baru dapat kabar bahwa ketemu orang-orang bilang, sebenarnya bapamu sudah siapkan satu warisan banyak itu. Baru saudara tahu. Sekian lama sudah menderita. Pertanyaan, apakah kamu menderita karena tidak dapat warisan? Tidak, kamu dapat. Hanya kamu tidak tahu. Itu yang bikin kamu menderita. Nah, banyak orang tidak menikmati sukacita ini kenapa? Bukan karena tidak dapat. Tapi karena saudara tidak tahu. Mungkin karena pendeta tidak mengajarkannya, ya. Pendeta tidak mengkhotbahkannya, sehingga sudah tua jadi orang Kristen juga pokoknya percaya Yesus saja tapi tidak tahu apa-apa. Nah sebenarnya saudara dapat, hanya tidak tahu. Gara-gara tidak tahu itulah saudara tidak menemukan dasar yang teguh bagi sukacita itu. Sehingga akhirnya sukacita itu tidak pernah dialami. Jadi hari ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya yang bikin kita itu bisa bersukacita itu adalah karya Allah. Dulu, sekarang, dan nanti. Semua itu menjadi dasar. Sukacita yang mulia. Yang tak terkatakan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita melihat luar biasanya sukacita ini. Bapak Ibu, sukacita yang dibicarakan di sini sukacita yang luar biasa. Karena pertama-tama sudah dikatakan sukacita ini mulia. Kedua tidak terkatakan. Itu saja sudah luar biasa. Tapi seakan-akan belum cukup. Petrus menjelaskan sukacita ini punya keluar biasaan yang lain. Luar biasanya apa? Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan, sukacita yang dibangun di atas dasar kebaikan Allah dulu, sekarang, dan nanti. Itu akan memberikan kemampuan kepada orang Kristen untuk bisa bergembira sekalipun mereka berada dalam duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Itu luar biasa atau tidak? Nah, untuk memahami ini lebih jauh, sekarang kita perlu tahu apa sih yang disebut berbagai-bagai pencobaan dalam ayat itu. Berbagai-bagai pencobaan di sini itu berbicara secara kontekstual untuk penerima surat ini. Itu adalah mereka mengalami berbagai macam penganiayaan karena iman mereka. Dan itu yang Petrus singgung di pasal 4 ayat 12. Coba lihat. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Berarti mereka disiksa. Yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan. Menderita karena Kristus. Ya. Lalu ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Dinista.
Lalu ayat yang ke-16, jika ia menderita sebagai Kristen. Jadi rupanya orang Kristen pada waktu itu mereka menderita, dinista, dianiaya dan berbagai-bagai macam penderitaan. Tapi menariknya saudara-saudara, ya coba ternyata sukacita yang tadi itu, yang mulia tidak terkatakan, mampu membuat mereka tetap bergembira di tengah aniaya seperti itu. Saudara, sebenarnya ada yang agak aneh dalam ayat tadi ya. Karena saat mereka menghadapi pencobaan itu, kok bisa sukacita? Mari kita lihat lagi. Saudara lihat ada hal-hal jelek di sana. Ada api siksaan, ada penderitaan, ada dinista, lalu ayat 16 ada menderita. Tapi coba lihat yang saya kasih garis bawah biru itu. Ternyata ada bersukacita, bergembira dan bersukacita, berbahagia. Suasana kontras ada di sana. Ini sama seperti yang Tuhan Yesus omong di Matius 5, 10-12 tuh ya. Berbahagialah orang yang dianiaya. Kok dianiaya kok berbahagia? Ayat 11, berbahagialah jika karena kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan yang jahat. Kok dapat yang jelek kok bahagia? Ayat 12, bersukacitalah dan bergembiralah. Saudara, rasanya orang dianiaya lalu bergembira. Orang dinista tapi bergembira. Orang menderita tapi bersukacita. Berbahagia. Ini aneh ya. Tapi ini bukan tidak masuk di akal. Ini melampaui akal. Ya. Coba-coba lihat ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita. Bergembiralah walaupun lagi berduka cita. Jadi sebenarnya yang ada di hati ini apa? Berduka cita atau bersuka cita? Aneh ya. Bagaimana bisa sedang berduka cita kok bergembira? Orang di mana-mana kalau duka cita itu tidak bisa gembira. Dan kalau gembira mestinya tidak berduka cita. Tapi ini bergembiralah walaupun kamu harus berduka cita. Jadi bagaimana saya harus bergembira waktu saya berduka cita? Oh, ini pasti sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Inilah sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Nah, sukacita semacam ini bisa dimiliki walaupun kita sedang berduka cita. Saya kasih gambaran begini. Kalau saudara punya orang tua, bapak, kena stroke, sudah berobat 7 tahun tidak sembuh-sembuh, lalu akhirnya sudah buang air saja di tempat tidur, lalu setelah itu bawa ke rumah sakit dan sudah tidak bisa lagi, jadi mulai sekarang jangan bawa-bawa lagi ke sini. Sementara itu tiba-tiba saudara dengar lagi usus bocor. Lalu beliau mulai lupa ingatan dan tidak ingat siapa-siapa lagi. Tidak bisa makan lagi, tidak bisa minum lagi. Menurut saudara bagaimana? Saudara harap dia sembuh atau mati? Dan akhirnya beliau mati. Saya tanya, saudara waktu beliau mati, saudara berduka cita atau bersuka cita? Saudara sedih atau senang waktu bapaknya meninggal? Kok kayaknya mau bilang bersuka cita kok kurang ajar ya. Tapi mau bilang berduka cita juga. Tapi sebenarnya saudara senang juga ya.
Kasihan ya, daripada Bapak menderita sebenarnya. Akhirnya Bapak lepas dari penderitaan. Jadi di satu sisi ada duka cita memang, tapi ada sukacita yang lain. Maka duka cita itu adalah realitas emosi karena penderitaan. Dan Petrus mengakui bahwa pencobaan dan penderitaan itu nyata dan berat dan wajar kalau orang berduka cita. Duka cita semacam itu adalah respon emosional. Tapi sukacita atau kegembiraan ini realita rohani karena ingatan akan Allah, karya Allah yang telah lewat, yang sekarang dan yang akan berlangsung menjadi pengharapan, itu memberikan sukacita tersendiri. Dengan kata lain saudara, duka cita itu reaksi terhadap situasi sekarang. Tapi sukacita itu adalah reaksi terhadap kebenaran yang akan datang dari Allah. Itulah sebabnya kenapa ada kematian, habis pemakaman kita langsung syukuran ya. Kenapa kita bikin syukuran? Lu bersyukur karena Bapak mati? Oh tidak. Karena syukuran itu sisinya lain. Waktu tadi kita ibadah duka cita itu lain. Apakah duka cita kita bisa berubah langsung jadi sukacita hanya dalam beberapa jam? Kan rasanya aneh. Tapi rupanya ini ada alasan-alasan berbeda. Karena respon emosional, saya bisa berduka cita karena ini. Tapi karena mengingat apa yang Tuhan kerjakan dulu dan sekarang dan akan datang, itu masih bikin saya bisa sukacita. Sukacita saya menemukan alasan pada dasar yang lain. Nah, itulah sukacita ini. Ya. Ibu-ibu yang pernah melahirkan. Apakah pada waktu sudah hamil tua dan mau melahirkan, apakah saudara tahu bahwa saudara akan sakit melahirkan? Kalau saudara tahu saudara akan sakit, maka setelah sakit melahirkan, saudara bersuka cita atau berduka cita? Ada sakitnya kan? Tapi ada sukacitanya. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa melalui sakit itu nanti akan dapat seorang anak. Jadi pada waktu melahirkan memang sakit. Tapi karena pengharapan ke depan bahwa akan ada seorang anak lahir dalam hidup saudara, itu bikin sukacita. Itu bikin senang. Nah, inilah sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Dan Petrus dan rasul-rasul lain kasih contoh sukacita ini ya. Kisah 5. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka, melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menerima penghinaan oleh karena nama Yesus. Coba saudara lihat. Disesah, dilarang, ditindas, dipenjara, itu tidak enak. Tapi yang bikin mereka gembira apa? Mereka dianggap layak. Jadi duka citanya untuk alasan ini. Tapi sukacitanya untuk alasan ini. Jadi kita bisa berduka sekaligus bersuka karena duka cita dan sukacita itu mendapatkan dasar berbeda. Kalau orang meletakkan duka cita dan sukacita pada satu dasar, itu aneh. Itu saya pernah hadir dalam satu persekutuan doa. Lalu ketua persekutuan doa bersaksi, saudara-saudara, hari ini saya bersaksi. Puji Tuhan, syukur. Tadi sore saya dapat kabar bahwa bapak saya telah meninggal dunia di Alor. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyi. Yesus kekasih jiwa. Saya kirain orang gila ya. Berduka cita karena orang yang kekasih mati itu tidak salah. Karena Tuhan Yesus juga sampai menangis waktu Lazarus mati. Jangan bersuka cita karena bapak mati. Itu sesuatu yang tidak normal. Duka cita kita terletak pada bapak mati. Tapi sukacita kita terletak pada hal yang lain. Kemarin itu saya berduka cita termasuk hari ini. Karena persis tahun lalu itu bapak saya mati kemarin. Dan hari ini ulang tahun bapak saya. Dan itu bikin saya berduka cita. Saya berduka cita karena kehilangan bapak saya.
Tapi saya bisa menemukan sukacita di tempat yang lain, yaitu bahwa toh Bapak saya juga sudah senang sekarang. Karena ada janji Allah bagi dia. Saya tidak bersukacita karena Bapak saya mati. Itu kurang ajar namanya. Tapi saya bersukacita karena apa yang bisa didapatkan oleh Bapak saya setelah kematiannya. Kalau begitu, dalam satu hati ini bisa ada duka cita sekaligus sukacita. Duka cita ada banyak hal yang bisa bikin duka cita. Itu reaksi emosi. Tapi janji-janji Allah dulu, sekarang, nanti. Yang sudah Allah lakukan, sedang Allah lakukan, nanti Allah lakukan. Itu yang bikin sukacitanya. Kalau begitu sukacita model begini, itu tidak bisa digeser oleh berbagai macam hal yang bikin duka cita di dalam dunia ini. Itulah sukacita yang tak terkatakan, yang mulia dan tak terkatakan. Ada hal lain lagi. Pada waktu kita menderita, ini kita bicara soal menderita karena iman ya. Karena kebenaran ya, bukan menderita karena curi manggal orang popoko, ya bukan. Bukan menderita karena dosa kita. Tapi waktu kita berbuat baik, sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, sudah jalan lurus, tapi ternyata masih menderita. Itu bisa mendatangkan sukacita kalau kita melihat itu sebagai cara Tuhan memurnikan iman kita. Maka di ayat 7 Petrus bilang begini. Maksud semua itu, maksud semua apa? Semua pencobaan itu, semua penderitaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Berarti saudara, penderitaan itu untuk membuktikan kemurnian iman. Iman orang percaya ditempa melalui pencobaan dan penderitaan. Supaya nampak bahwa iman itu asli. Iman itu murni, bukan palsu atau dangkal. Sama seperti emas diuji di dalam api. Itu untuk membuat emas itu tambah mengkilap. Sekarang saudara, kalau saudara mahasiswa, sudah ikut belajar sekian tahun, harap ikut ujian atau tidak? Saudara berharap saudara juga ikut ujian atau tidak? Bayangkan kalau dosen bilang semua ujian lu tidak. Kan saudara, kok kenapa saya tidak? Saudara pasti mau ujian. Tapi apakah saudara tahu bahwa ujian itu akan bikin sukar, bikin sulit? Mungkin. Kalau sulit kenapa mau ujian? Ya. Maka saudara punya pilihan. Saudara bisa tidak ikut ujian. Maka saudara tidak akan mengalami sulitnya. Tapi saudara bisa kecewa. Sementara di sisi lain, kalau ikut ujian, bisa susah. Bisa mengalami kesulitan. Tapi justru saudara gembira. Akhirnya bisa ujian. Kalau begitu sebenarnya ujian itu tidak enak sebenarnya. Tapi saudara bisa gembira kan? Justru tidak dikasih ujian, malah kecewa. Maka ujian itu memurnikan kita. Ya, maka temukanlah sukacita kita pada dasar yang benar. Berbagai hal di dunia ini bisa bikin duka cita. Sebentar yang ini bisa bikin duka cita, ini bisa bikin duka cita. Itu normal. Sukacita ini tidak menyebabkan kita tidak bisa sedih sama sekali. Tidak. Hanya sukacita ini punya porsi dan dasar yang lain. Itu yang bisa bikin sukacita itu tetap. Nah, sekarang yang ketiga. Pak, bagaimana bisa dapat sukacita model kayak begini? Nah, sukacita model kayak begini, coba lihat ya. Sukacita begini kalau ada dasar yang jelas, seperti saya jelaskan dulu, sekarang, nanti. Dan sukacita model begini itu tidak bisa didapatkan di luar Tuhan Yesus. Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan model kayak begini itu hanya di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu.
Damai sejahteraku kuberikan padamu. Dan apa yang kuberikan, berarti damai itu, sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Yohanes 16:33. Semua ini kukatakan padamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Lalu Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Berarti bersukacita itu harus di dalam Yesus. Maka Petrus itu lalu memberikan syarat. Supaya kamu dapat sukacita begini. Itu ada syaratnya. Syarat nomor 1. Kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Lihat ayat 8. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Coba lihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia kan? Yang tidak terkatakan. Tapi sukacita itu datang dari mana? Ayat kata-kata sebelumnya. Kamu percaya kepada Dia. Maka di sini tanpa kepercayaan pada Yesus, jangan mimpi dapat sukacita ini. Maka ada kemungkinan lain mengapa sukacita ini tidak saudara dapat. Karena mungkin saudara hanya Kristen KTP. Kalau Kristen KTP maka sukacita model kayak begini. Itu mustahil ada. Maka syarat pertama mendapatkan sukacita ini adalah percaya kepada Yesus. Dan dalam terang seluruh Alkitab, kepercayaan ini harus melibatkan kepercayaan pada Dia sebagai juru selamat kita dan sebagai Tuhan kita secara pribadi. Dan kedua, kepercayaan tersebut luar biasanya karena tidak didasarkan pada penglihatan. Makanya dibilang bahwa kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat Dia. Itu iman. Karena Tuhan Yesus bilang pada Thomas, kamu lihat aku, kamu percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Kita juga tidak kenal Yesus ya. Petrus, Yohanes dan lain-lain tahu wajah Yesus bagaimana tuh kan. Kita kan tidak tahu. Ya tapi yang ada di gambar-gambar itu kan hanya gambar. Itu tuh gambarnya Leonardo da Vinci. Ya. Tapi wajah Yesus yang asli kan zaman dulu belum ada kamera. Jadi orang tidak ada foto wajah Yesus. Paling-paling yang bisa dipastikan adalah Yesus rambut panjang. Kalau rambut panjang ya. Karena memang seorang nasir Allah itu harus rambut panjang. Ya. Tapi yang itu Yesus versi bule. Makanya kalau saudara pergi ke mana itu ya. Ada Yesus versi Afrika, ada gambar. Itu hitam negro. Karena apa? Kenapa orang Afrika gambar begitu? Karena waktu itu zaman perbudakan orang-orang bule. Ya, yang pirang-pirang itu pergi tangkap orang Afrika lalu jual sebagai budak. Tidak mereka. Sampai orang Afrika yang percaya Yesus merasa bahwa Yesus tidak mungkin model kayak mereka begini nih. Ya. Yesus itu identik dengan kaum yang menderita seperti kita ini. Karena itu daripada menggambar Yesus bule, mereka pilih gambar Yesus orang negro hitam keriting. Sementara orang Cina punya gambar Yesus sendiri. Mata sipit. Itu ada gambarnya. Kalau orang Rote mau gambar, mungkin Yesus pakai topi antene. Ya. Bawa al-qusu di sebelah. Ya. Nah, bisa. Kita tidak tahu. Tapi yang penting bukan wajah Yesusnya, tapi kita percaya kepada Dia. Ya. Dan kepercayaan inilah yang bikin mereka tahan di dalam penderitaan. Nah, bagaimana sehingga iman semacam ini bisa bawa pada sukacita? Kepercayaan semacam ini membuat mereka sadar bahwa penderitaan mereka cuma sementara. Yang menanti di belakang ini ada besar. Kepercayaan ini menghadirkan kepastian bahwa janji-janji Allah yang di depan semuanya akan diberikan. Dan itu yang memberikan sukacita. Jadi nomor 1 harus percaya Yesus. Dan syarat kedua dapat sukacita ini. Syarat kedua, kamu bukan hanya percaya Yesus. Kamu harus mengasihi Yesus. Lihat ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya.
kamu bergembira karena sukacita dan mulia yang tak terkatakan. Jadi ada dua syarat. Pertama percaya dan kedua mengasihi Yesus. Ya, kata mengasihi di sini itu dari kata Yunani agapao, merujuk pada kasih agape. Ya. Jadi kasih yang betul-betul tulus kepada Tuhan. Kasih yang bukan kasih yang egois, tapi kasih yang bersifat komitmen pada Yesus. Dan kasih semacam ini, kalau kita punya kasih semacam ini kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan memberikan, mengaruniakan sukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Bayangkan kita tidak melihat dia, tapi kita bisa percaya dia. Kita tidak melihat dia, tapi kita mengasihi dia. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan karena itu sesuatu yang luar biasa juga, yaitu sukacita yang mulia tidak terkatakan diberikan kepada kita. Kalau saudara punya kasih semacam ini, maka Yesus sumber sukacita itu pasti akan kasih sukacitanya. Yohanes 15. Jikalau kamu menuruti perintahku dan akan tinggal di dalam kasihku, semua kukatakan padamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacita itu menjadi penuh. Saudara, ingat dua hal ini, kepercayaan dan kasih. Tidak dapat dipisahkan. Saudara tidak bisa saya percaya Yesus tapi tidak mengasihi dia. Dan tidak bisa mengasihi dia tanpa percaya kepada dia. Tidak mungkin seorang bisa mengasihi Yesus tanpa benar-benar percaya pada dia. Jadi itu orang Kristen KTP itu sebenarnya tidak mengasihi Yesus itu. Ya. Kalau saudara belum pernah buka hati saudara sambut Yesus sebagai juru selamat, saudara tidak pernah mengasihi dia. Ya. Tanpa percaya atau iman sungguh-sungguh pada Kristus, tidak mungkin seorang mengasihi dia sungguh-sungguh. Kasih yang tulus pada Kristus hanya bisa muncul dari kepercayaan yang benar-benar kepada dia sebagai juru selamat. Dan kedua, tidak mungkin juga seorang percaya kepada Yesus dengan iman sungguh-sungguh, tapi tidak mengasihi. Kalau sampai saudara tidak mengasihi Yesus, artinya saudara belum percaya sungguh-sungguh. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh, pasti mengasihi dia secara sungguh-sungguh. Kenapa? Kalau saudara lihat gambar ini. Percaya sungguh-sungguh menghasilkan mengasihi. Dan mengasihi mengukuhkan kepercayaan. Ya. Karena itu percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus. Terima dia sebagai juru selamat kita. Kalau saudara belum terima dia, terimalah. Kalau sudah terima, kasih dia sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah percaya dan mengasihi dia sungguh-sungguh, sukacita itu diberikan. Saudara sudah dapat, kalau saudara sudah mengasihi Yesus, sudah percaya, sudah mengasihi, pasti sudah ada sukacitanya, sudah ada semuanya, tapi saudara tidak sadar. Nah, hari ini saya beritahu kepada kita, dasarnya supaya bisa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, itu dapat kita miliki. Tuhan memberkati kita.